Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat para pemateri kita pada hari ini pada sesi pertama yaitu Kak Agus Susilo MPD dan Kak Yudi Pratama MPD. Dan tak lupa juga seluruh teman-teman angkatan 2019 dan mungkin ada adik tingkat kita yang juga hadir di ruang Zoom ini. Serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya hingga akhir zaman. Baiklah teman-teman, kita akan langsung masuk ke acara inti kita yaitu sharing session di hari keempat, yaitu dengan tema strategi dan inovasi menulis skripsi dengan cermat. Baiklah, langsung saja kita ke pemateri pertama kita, yaitu Kak Agus Susilo MPD. Halo Kak Agus. Halo, dengar suaranya nggak? Ya, ada Kak. Bagaimana kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah, kabarnya baik hari ini. Alhamdulillah, semoga selalu diberi kesehatan ya Kak, dan selalu dilancarkan seluruh aktivitasnya, seluruh urusannya. Baiklah, sebelum pemateri kita menyampaikan materi, terlebih dahulu saya akan membacakan profil singkat dari Kak Agus. Nama beliau yaitu Agus Susilo dengan gelar MPD. Tempat tanggal lahir beliau yaitu di Ogan Komering, Ulu Timur, 11 Agustus 1990. Jadi berbeda sekitar 10 tahun ya dengan kita. Kemudian pendidikan beliau yaitu S1 di Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya dan beliau tamat pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan S2-nya di Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret dan tamat pada tahun 2016. Kemudian pengalaman kerja beliau yaitu dari tahun 2016 sampai sekarang yaitu sebagai dosen tetap di Yayasan Program Studi Pendidikan Sejarah STKIP PGRI Lubuk Linggau. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Agus Susilo MPD untuk menyampaikan materinya. Silakan Kak Agus. Ya, Kak. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semuanya ya. Kepada yang terhormat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Saripudin Magister Pendidikan yang selaku koordinator Prodi Pendidikan Sejarah di Unsri, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Bapak Ibu dosen Unsri yang saya hormati, yang telah banyak berjasa untuk memberikan ilmunya kepada saya Agus Susilo selama saya menempuh pendidikan di kampus Universitas Sriwijaya. Dan tentunya banyak kenangan ya untuk saya sendiri di Unsri, dan kebetulan Pak Sarifudin adalah dosen pembimbing kedua saya, dan pembimbing pertama saya adalah Pak Alian Sair ya, Magister Humaniora. Nah, semoga Bapak Ibu dosen di sana sehat selalu, sukses, dan juga banyak melahirkan karya-karya terbaik bagi pendidikan sejarah dan bangsa Indonesia. Sebelumnya perkenalkan ya profil saya pribadi seperti yang dijelaskan Mbak moderator tadi ya. Di sini nama saya Agus Susilo, Magister Pendidikan. Di sini saya memperoleh pendidikan sarjana pada waktu itu di Prodi Pendidikan Sejarah Unsri, tepatnya di tahun 2010 dan lulus di tahun 2014. Di sini setelah saya lulus, saya melanjutkan ke S2 Prodi Pendidikan Sejarah kampus Universitas 11 Maret Surakarta, tepatnya di tahun 2014 sampai 2016. Di sini selama saya memperoleh pendidikan, tentunya saya baik S1 ataupun S2 itu
tidak lepas dari namanya peran para dosen pada waktu itu. Nah, selanjutnya setelah saya wisuda di tahun 2016, saya diterima menjadi dosen pendidikan sejarah di Universitas PGRI Silampari, Lubuk Linggau. Kalau zaman dulu memang namanya STKIP PGRI Lubuk Linggau. Nah, itu ya, pada dasarnya saya menjadi dosen ini sekarang udah udah hampir kurang lebih hampir 7 tahun. Nah, kalau 6 tahun udah lewat dan kurang lebih hampir 7 tahun, di mana banyak proses yang saya lalui dari kuliah, dari sampai bekerja. Dan di sini saya sendiri menyadari peran dosen saya yang S1 maupun S2 yang memberikan ilmu dan juga amanah pada waktu itu sangat besar sekali. Saya juga sangat menaruh hormat juga kepada dosen-dosen Unsri, dosen-dosen UNS, dan Pak Sarifudin termasuk ibarat kata seperti orang tua saya lah gitu ya. Nah, banyak banget jasanya sama saya termasuk dosen-dosen yang lain. Nah, untuk saat ini saya di di STK di Unpari ini, posisi saya saat ini saya selain jadi dosen juga diperbantukan sebagai Kepala Subbagian Penelitian dan Pengembangan LPPM Universitas PGRI Silampari. Nah, jadi di sini juga peran saya ganda banget. Nah, kalau zaman kemarin kan hanya ngajar aja, nulis buku dan lain-lain, itu adalah hal aktivitasnya. Boleh dilanjut, Mbak? Next. Nah, berkaitan dengan karir akademik pasca kampus, ini menjadi dosen itu tentunya idaman dari para generasi milenial. Apalagi saya sangat bangga melihat beberapa profil ya yang di grup IKAPSA itu lulus sarjana langsung dia lanjut S2 baik di kampus UNY, UNS, bahkan UI dan UGM, UPI dan lain-lain ya. Bahkan ada rekan saya juga yang kuliah sampai ke Taiwan, Bang Alan ya. Nah, itu saya pernah juga sering-sering chatting lewat Facebook gitu. Nah, tentunya kalau di zaman saya dulu ya orang berpikir untuk kuliah S2 itu ya masih dihitung jari lah ya. Jadi belum terlalu banyak. Kalau saat ini peminat S2 sendiri sangat luar biasa karena persaingan global ini sangat sangat kuat banget. Nah, jadi kalau selama kita masih muda, masih bisa berkarya, masih bisa pikirannya belum belum terkendala yang lain-lainnya, itu saat ini kita bisa lanjut S2 ataupun malah kalau saat ini yang lagi tren itu kan PPG ya, prajabatan itu kan. Nah, itu sangat menarik. Nah, PPG atau mau kuliah S2 itu tentunya semuanya balik ke kita sendiri. Nah, tentunya kalau kita kuliah S2 bahkan sampai S3 itu orientasinya adalah pengen sebagai dosen. Nah, untuk menjadi dosen ini kita juga harus ini ya, punya bekal. Salah satu bekal itu kalau kita orang IPS ya, orang sejarah, tentunya kita harus rajin membaca. Itu hal yang sangat pasti itu ya, itu sangat penting banget bagi kita. Nah itu ya. Di sini ada beberapa hal yang karir akademik pasca kampus yang harus kita kembangkan di lingkungan akademik. Nah, nanti kita akan belajar tahu juga apa sih kegiatan dosen itu, apakah hanya sekedar namanya aja dosen, apa yang lain-lainnya, atau kita keren itu bonus ya kalau namanya keren, namanya dilihat dosen itu. Tapi di balik semua itu tentu ada tanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa hal yang harus kita pegang ya. Nah, setidaknya motivasi. Yang pertama adalah selalu semangat dalam menjalankan kewajiban sebagai dosen. Nah,
Nanti di slide selanjutnya itu kita ada namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau kita sudah ini ya, rezeki kita menjadi seorang dosen, ya berarti kita di balik semua itu ada tanggung jawab. Seseorang memilih kita itu ya, baik itu mau jalur CPNS seperti teman-teman yang lulus CPNS atau menjadi dosen tetap di kampus yayasan, tentunya dia punya tanggung jawab untuk karir akademiknya, untuk kemajuan prodinya, untuk kemajuan kampusnya, dan juga untuk pendidikan di kampusnya tersebut. Nah, di sini selalu semangat dalam menjalankan kewajiban sebagai dosen. Sebagai generasi milenial, kita itu harus harus lebih semangat daripada generasi sebelumnya. Jadi kita sebagai seorang pengajar, itu kita tidak bisa yang namanya luput dari namanya kemajuan zaman ya, teknologi dan lain-lain. Kita harus maju. Nah, di sini Tridharma perguruan tinggi yang dimaksud itu tentunya ada 3 ya. Nanti di slide selanjutnya Pak saya jelasin ya. Yang jelas ini luarnya aja. Pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Kalau kita sebagai seorang guru, karir akademiknya itu yang dia utamakan kan adalah pengajaran ya. Nah, makanya kalau pengajaran dan juga administrasi lainnya lah intinya. Kalau sebagai seorang dosen tentunya ada 3. Nah, yang ketiga-tiganya ini yang memang harus kita jalankan, karena itu banyak Kak manfaatnya ya. Nah, kita contohnya ini ya, pengen akreditasi contohnya. Akreditasi kita pengen B atau A ya. Ya, tentu kita harus melaksanakan Tridharma perguruan tinggi itu harus telaten itu kan. Nah, terus dan juga kita harus bukan hanya terpacu pada pengajaran aja, tapi kita juga harus melaksanakan penelitian, pengabdian yang nanti luarannya adalah laporan penelitian, bisa buku, bisa artikel ilmiah, jurnal, ikut seminar nasional, internasional. Itu adalah dari beberapa aspek dari yang namanya Tridharma perguruan tinggi. Nah, ini mungkin bisa kalian juga cek ya. Kalau terus terang ya, kalau saya itu setidaknya saya itu dalam 1 semester, kalau saya melaksanakan penelitian, kalau saya ya setidaknya 1 semester itu 1 gitu kan. Nah, karena itu adalah hal yang penting ya. Jangan kita sampai dalam 1 tahun kita kosong itu kan. 1 tahun 1 kali atau 2 kali itu alhamdulillah ya. Nah, yang kedua ini adalah mengembangkan diri melalui berbagai organisasi pengembangan diri. Nah, ini yang pernah saya rasakan ya. Saya mungkin ada juga yang punya sepemikiran sama saya waktu itu ya. Saya dulu waktu pertama kali kerja itu kayak gini ya. Saya itu kemampuan saya itu hanya edit video lewat Yulit itu. Saya masih ingat karena dulu waktu di Solo itu ada rekan saya yang ngajarin, terus terang ya, yang rekan saya yang ngajarin juga termasuknya alumni Unsri juga, dia alhamdulillah sekarang kerja di kampus UM Malang tuh. Mas Bayu Kurniawan, dia sangat berjasa pada waktu itu sama teman saya dari UNS juga, Mas Dimas, Mas Bayu Kurniawan yang dari UNS ini ngajarin saya Yulit. Nah, pada waktu saya sudah kembali ke Sumatera Selatan, saya kerja di Unpari, saya dibebankan ngajar media pembelajaran waktu itu. Nah, tentunya seiring berjalannya waktu, mahasiswa itu ternyata memahami apa yang kita ajarkan itu. Kalau zaman dulu ya 2016 itu ya editing video itu belum banyak ya kalau sekarang ada kayak KineMaster dan lain-lain ya. Nah, belum terlalu banyak. Makanya saya mengembangkan diri. Contohnya kalau kita mengembangkan diri media, kita banyak, apalagi di musim pandemi kemarin ya, banyak organisasi pendidikan seperti IKIP, terus Guru Mengajar untuk Nusantara atau lebih dikenalnya Gumun, itu banyak mengadakan namanya pelatihan-pelatihan. Nah, itu tentunya sangat bagus sekali ya untuk kita ikuti untuk mengembangkan diri. Di sini saya jadi saya berpikir bahwa
meskipun saya dosen, itu yang ada ini seorang guru ataupun lembaga pendidikan yang bukan berkecimpung di kampus, itu yang terbaik buat saya itu kan untuk jenjang karir saya, ya saya ikutin itu kan. Nah, alhamdulillah itu ya, kalau saya yang sering saya ikutin ya dari kampus, bukan dari kampus ya, dari IKI Indralaya itu ya, IKI, terus Guru Mengajar untuk Nusantara yang bekerjasama dengan Balai Bahasa Jawa Tengah, itu banyak banget mengadakan berbagai kegiatan pengembangan diri, baik itu yang berbasis media, pembuatan aplikasi maupun penulisan karya ilmiah. Karena saya menyadari juga karya ilmiah itu kan banyak juga yang yang terkadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contohnya plagiasinya tinggi. Nah, saya banyak belajar cara menulisnya, teknik menulisnya. Itu sangat membantu saya sendiri ya. Saya juga bisa selanjutnya saya mengadakan pengabdian pada masyarakat dengan apa yang pernah ilmu yang saya dapatkan. Ya, itu sangat penting sekali. Nah, selanjutnya saya juga kalau lagi nggak ada pelatihan ya, atau pas ada pelatihan tapi saya nggak bisa ngikutin ya karena sibuk untuk kegiatan ke kampus. Biasanya saya nyatat itu ya, catat itu nama pelatihannya apa. Nanti saya searching di internet tuh, di Google tuh kan, di YouTube. Kalau suatu saat meskipun terkadang nggak sempurna ya video yang ditayang di YouTube yang diadakan pelatihan sama itu. Tapi setidaknya itu saya sudah tahu bahwa oh seperti ini loh. Nah, itu sangat penting. Nah, selanjutnya adalah menulis buku dan artikel ilmiah. Ibarat kata kalau kita sudah menjadi seorang dosen, bukan hanya seorang dosen ya, kalau kita yang udah lulus kuliah terus kita melanjutkan kuliah S2 atau S3, tentunya menulis buku dan artikel ilmiah itu bagi kalangan akademik tentunya itu ada sesuatu yang sering kita dengar lah ya. Bahkan ada mahasiswa yang masih kuliah dia sudah menghasilkan buku dan karya ilmiah, itu keren banget ya. Begitu juga kalau kita sudah berkecimpung di dunia kampus nih, berarti kita ya itu adalah kegiatan sehari-hari kita lah ya. Karena nanti kalau kalian udah kita jadi dosen ya, itu ada namanya pelaporan diri. Itu di BKD ya. Nah, apalagi kalau kita sudah lulus sertifikasi ya, itu kita harus melaporkan kegiatan akademik kita dalam satu semester itu apa aja. Nah, pengabdiannya berapa, penelitiannya. Kalau pengajaran tentunya kita pasti ngajar lah gitu. Nah, itu harus kita laporkan ya. Kalau sama penelitiannya kosong, pengabdiannya kosong, wah itu kita ini enggak bisa, ini sertifikasinya enggak dapat itu. Nah, juga dari kampus juga kalau kita enggak aktif, ya kita enggak ini kita tentunya dapat teguran lah ya. Apa yang kita lakukan selama satu semester itu ngapain aja. Nah, apalagi kalau kita yang masih muda, semangatnya masih luar biasa, tentu menulis buku, karya ilmiah, melaksanakan tridharma perguruan tinggi, itu adalah sesuatu yang nggak sulit lah bagi kita ya. Nah, yang keempatnya adalah jangan pernah menyerah dan berpuas diri. Ingat ya, meskipun kita sebagai seorang generasi milenial, kita masih muda, masih punya wawasan yang luas, ingat jangan pernah menyerah. Jangan pernah berpuas diri. Nah, kalau kita pernah gagal nih contohnya, kita contoh nih karya akademik. Kita pengen jadi dosen contohnya ya. Pada saat kita ngelamar jadi dosen itu baik yang PNS sama di kampus swasta itu kan terkadang susahnya minta ampun di era sekarang ini. Nah, kalau kita udah masuk, jadi kalau kita berkata sudah berkarya, jangan pernah berkarya itu hanya itu aja. Contohnya kayak gini, kita menulis nih ya, menulis penelitian. Kalau sebelumnya ibarat kata tentang sejarah murni, bisa jadi ke depannya kita kembangkan lagi, lebih luas lagi. Kalau kita menulis tentang perjuangan, bisa jadi nantinya kita buat kayak video animasi ya. Nah, itu tentu sangat bermanfaat. Nah, berkaitan dengan karir akademik, kalau sertifikasi dosen itu kan sekarang ini kan sangat susah sekali ya. Dari dia menyiapkan pekertinya, dari menyiapkan TKD atau webnya yang nilainya harus ranknya berada di tingkat 7. Kalau zaman dulu ranknya cuma 6 ya untuk asisten ahli ya. Untuk asisten ahli itu 6 ya. Untuk yang lektor itu dia 5 aja udah dapat ranknya itu. Itu
Kalau saya dulu banyakkan ranking itu di peringkatnya 5 itulah, dapatnya 5. Nah, yang terakhir itu baru dapat 7 kalau nggak salah ya. Nah, itu yang membuat terus. Nah, kalau kita gagal 1 kali 2 kali, ya kita harus ini semangat lagi, jangan pernah putus asa. Nah, seperti itu ya. Jadi jangan pernah kita tuh apa namanya putus asa atau berpuas diri. Kalau sudah lulus berarti banyak yang kita kerjakan. Seperti drama perguruan tingginya yang BKD-nya harus dilaporkan tiap semester tuh harus itu. Selanjutnya adalah jangan sombong. Nah, ingat ya, karena sombong itu adalah sifat manusiawi ya, tapi kita harus menghandle-nya. Nah, itu apa namanya ya? Sesuatu yang tidak ada gunanya sombong itu. Orang tahu kok kita itu ibarat kata orangnya hebat atau kita itu pintar itu dari apa yang kita kerjakan. Kayak kita karyanya berapa, apa namanya karyanya berapa banyak karyanya, dan kita nggak usah kita sombongkan sama orang lain. Kalau sama ada orang teman ini ya yang dia itu kurang semangatnya, kita semangatin. Jangan kita membuat diri kita sendiri seolah-olah kita yang paling hebat tuh, jangan ya. Yang jelas kita harus bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Nah, jadi kalau sudah jadi dosen, ada teman-teman senior yang dia kesulitan untuk melaksanakan berbagai kegiatan, ayo kita rangkul tuh kan. Tentu mereka itu sebenarnya pengen melaksanakan kegiatan, tapi idenya itu kurang, bingung. Nah, itu sebagai generasi kita sebagai yang paling muda, ya kita rangkul mereka. Nah, karena pada dasarnya kita anggap mereka itu seperti orang tua kita. Nah, itu yang sifat sombong itu harus kita hindarin ya. Nah, ini yang ke-6 ini mungkin semuanya udah apa namanya harus ini ya. Itu harus selalu ingat pesan orang tua untuk tetap memberikan yang terbaik bagi pendidikan Indonesia. Tentu orang tua kita itu berkeinginan bahwa kita itu tetap yang terbaik lah ini ya. Makanya kita jangan mengecewakan. Tetap semangat intinya. Jangan apa namanya di dalam lingkungan perguruan tinggi ini tetap menjaga namanya tata krama lah, kan peran apa namanya nasihat-nasihat orang tua terdahulu itu penting banget. Jadi kalau kita ibarat kata apa namanya kita itu lagi down atau gimana, tentu orang tua itulah yang bisa menjadi teman curhat kita ya. Gimana sih Pak, kok saya kayak gini. Nah, harus gitu. Harus ingat pesan orang tua, jangan pernah menyerah. Next. Nah, terkait drama perguruan tinggi ya, ini seperti tadi sudah saya singgung nih ada 3 ya. Yang pertama adalah pengajaran, yang kedua adalah penelitian, yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Berkaitan dengan pengajaran, tentunya kita dalam setiap semester kita itu ada yang namanya pembagian tugas. Bisa jadi nanti ada mata kuliah yang kita ampu itu adalah mata kuliah yang selalu kita ampu. Contohnya ya kayak saya ya, mengampu telaah kurikulum itu ya dan buku teks itu hampir setiap semester itu. Nah, bukan setiap semester ya, setiap semester genap ya. Nah, itu terus apa namanya ada juga mata kuliah sama inovasi pembelajaran ya, sejarah ya, inovasi pembelajaran sejarah. Nah, untuk beberapa mata kuliah yang sering ganti-ganti kayak sejarah ya. Kadang saya nggak megang sejarah Eropa, tapi semester selanjutnya ada sejarah Eropa saya nggak dapat itu. Ya tentunya kita harus menerima. Tentunya semuanya itu berbagai pertimbangan seseorang memberikan kita membagi tugas kepada kita. Nah, sebagai dosen kalau kita udah punya mata kuliah yang ibarat kata realnya, contohnya telaah kurikulum atau inovasi, berarti kita bisa ngembangin loh buku teksnya itu. Nah, tapi kalau yang masih kita sering digonta-ganti itu, ya kita tetap harus menerima juga. Mungkin karena background kita itu uang pendidikan ya, jadi kita lebih realnya ya ke pendidikan sejarah itulah ya, kayak apa namanya inovasi pembelajaran sejarah. Karena kita kalau belajar sejarah murni itu kan kalau kita uang S2-nya pendidikan dulu kan apa namanya nggak sekuat ini ya uang dari lulusan yang UI, UGM itu kan yang ilmu sejarah. Nah, kita pasti kita ibarat kata bukan belajar sejarah dan juga pendidikan sejarah. Nah, selanjutnya penelitian. Nah, penelitian ini banyak ya. Ada yang penelitian mandiri, penelitian hibah eksternal ataupun hibah internal. Kalau mandiri bisa kita lakukan sendiri ya. Kita jangan ke mandiri dulu, kita ke ini ya,
di sini penelitian itu kan saat ini banyak hibahnya ya. Kalau kita sebagai dosen ini, ada yang namanya hibah. Pertama itu hibah internal ya kampus ya. Kalau hibah internal kampus itu di sini ada dua ya, ada madya sama penelitian dosen pemula. Nah, kalau untuk saya sendiri dosen pemula itu udah lewat ya. Itu ini apa namanya untuk para tenaga pengajar dan juga asisten ahli. Nah, posisi saya saat ini adalah lektor ya, lektor 300 tapi yang masih aktifnya 200. Insya Allah di bulan Januari besok itu 2023 itu yang lektor 300-nya baru aktif ya. Itu baru kita madya ya. Nah, tentunya madya itu lebih tinggi tingkatannya dan juga lebih tinggi apa namanya dana yang diajukan. Nah, tadi tentunya itu dana itu tergantung kemampuan kampusnya ya. Nah, kalau untuk kita jadi terus gimana kalau kita ingin dapat dana yang besar dan lain-lain? Itu ada di penelitian hibah internal. Hibah internal itu banyak ya. Ada yang dari Sinlitatmas, ada yang dari PDP. Kebetulan saya kalau yang Sinlitatmas itu dulu 2 kali ya dapat ya, tapi waktu itu masih dosen pemula waktu itu ya. Itu luaran saya yang pertama dan kedua itu adalah buku dan jurnal tuh ya. Nah, itu kayaknya ini ya, uangnya itu habis untuk nerbitin buku sama jurnal itu lah kalau zaman dulu. Tapi alhamdulillah itu sangat apa namanya sangat membantu sekali ya. Itu penelitian sejarah zaman dulu. 2018, 2017-18 sampai 2018-19 itu ya. Nah, selanjutnya yang penelitian dosen apa namanya Sinlitatmas itu nggak dapat lagi karena udah tingkatan udah naik lektor. Jadi syaratnya juga rumit. Terus apa namanya juga seleksinya lebih ketat daripada sebelumnya. Kalau dananya kalau ya udah kayak penelitian dasar itu udah di atas 50 ya. Ya kalau nggak salah itu malah sampai 100 lebih. Nah, cuman ya persaingannya ya itu. Nah, nggak rumit. Nah, selanjutnya ada juga penelitian mandiri. Penelitian mandiri tentunya kita sebagai dosen kita tidak harus menunggu ada dana dari kampus ataupun dari apa namanya dari eksternal ya, dari Sinlitatmas atau PDP. Di sini kita bisa melaksanakan penelitian secara mandiri. Tentunya dengan secara mandiri tentunya ya sekupnya ya kita sesuaikan dengan dana kita lah ya kalau penelitian itu ya. Nanti di keluaran jurnal. Jadi orang dosen kita jangan pernah menunggu. Karena penelitian hibah itu kan biasanya 1 tahun sekali. Kalau kita 1 tahun sekali baru ngajukan ya kalau dapat, kalau enggak ya kita harus punya inisiatif sendiri ya. Nah, jangan pernah menunggu. Makanya kalau kita udah bekerja dapat gaji itu setidaknya kita sisihkan. Itu pasti ada manfaatnya untuk tridharma kok. Yang selanjutnya adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, beberapa pengabdian yang pernah saya lakukan itu ada 2 ya, baik di sekolah maupun di desa ya. Kalau biasanya kalau di desa ini saya bersama mahasiswa KKN ya, kuliah kerja lapangan ya itu ya. Nah, untuk yang di sekolah itu biasanya saya bekerja sama dengan MGMP Kota Lubuk Linggau. Nah, kebetulan dia adalah alumni UNSI juga, Bu Siska Haryati, Magister Pendidikan ya. Dulu apa namanya dia adalah orang yang banyak membantu saya melaksanakan kegiatan ya. Jadi ngumpulin guru-guru sejarah se-Lubuk Linggau. Kalau saya ada apa namanya ilmu-ilmu lain. Nah, next. Nah, ini ya pengajaran ini di dalam kelas ya maupun di luar kelas. Nah, ini tentunya udah paham ya seperti saya jelasin lagi ya. Next. Next. Lanjut. Nah, apa namanya kalau ini ya pengabdian pada masyarakat ya. Nah, dalam ini ya tadi kan penelitian dan juga pengajaran udah saya jelasin ya di awal tadi ya. Nah, ini apa namanya pengabdian pada masyarakat ini meliputi ada 3 ya, baik itu sosialisasi bentuknya, pelatihan maupun pendampingan. Di sini apa namanya tentu semuanya punya nilai tersendiri ya. Baik itu hanya sosialisasi sifatnya, pelatihan atau pendampingan. Tentunya kita juga harus melihat waktu ya. Kalau dia sifatnya itu apa namanya 1 hari
atau itu biasanya sosialisasi ya. Tapi kalau dia 2 hari, 3 hari, bahkan sampai sering, itu adalah pelatihan dan pendampingan. Nah, ya, untuk di awal-awal saya biasanya di awal-awal dulu biasanya sosialisasi ya. Sosialisasi tentang pendidikan karakter, tentang berorganisasi dan lain-lain. Tapi sering berjalan waktu saya juga melaksanakannya ke pelatihan. Jadi kalau pelatihan ini biasanya saya ke sekolah ya atau pendampingan itu. Jadi saya komunikasi dengan Bapak Ibu gurunya, Bapak kepala sekolah. Nah, akhirnya mereka menyetujui membuat surat undangan kepada saya. Terkadang ya sambil kita mengunjungi mahasiswa KKN kalau kita di daerah ya, ini apa namanya ya kita ini berhari-hari ya, ada hari ini kita pendampingan pelatihannya seperti ini, besok seperti ini. Nah, ini harus kita lakukan ya. Nah, biasanya saya sampai 2 hari ya, 2 hari 3 hari ya. Nah, untuk supaya para guru itu mengerti, biasanya kita lanjutkan secara online di grup itu. Jadi mereka orientasinya itu kalau ini ya di era globalisasi ini, orientasinya itu kalau bisa jangan sertifikat tuh kan. Kalau sertifikat aman lah itu kan bisa didesainkan itu kan kalau dia mengikuti pelatihan. Tapi kita harus ilmunya harus dapat mereka. Karena apalagi di musim corona kemarin itu banyak siswa kalau di daerah itu ya yang pernah saya kunjungi di Muara Lakitan di SMP ya. SMP Negeri Muara Lakitan tuh siswanya banyak yang bosan terhadap pembelajaran daring ya. Makanya Bapak Ibu guru dengan ikut pelatihan itu sangat membantu sekali. Waktu itu jaraknya ya kalau dari Kota Lubuk ini sekitar 1,5 jam ya. Malah mendekati 2 jam. Pokoknya kalau kita berangkatnya jam 7 itu ya jam 9 itu lah baru sampai di sekolahan itu kan. Jam 9 kurang 10 menit ya. Nah, itu kita harus semangat. Namanya juga pengabdian ya. Nah, itu berkaitan dengan Tridharma perguruan tinggi. Next. Oke, baiklah itu saja ya Bapak adik-adik prodi sejarah dan juga rekan-rekan lainnya pemaparan dari saya ya. Mungkin nanti ada sesi diskusi, saya persilahkan. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak Agus atas materi yang telah disampaikan, sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita akan lanjut ke pemateri. Oh, baik, sepertinya pemateri kedua kita belum hadir di ruang Zoom ya. Nah, sambil menunggu beliau hadir di ruang Zoom, kita akan membuka sesi tanya jawab terlebih dahulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan bagi yang terkendala sinyal, boleh bertanya melalui chat Zoom. Silakan teman-teman. Izin bertanya moderator. Iya, silakan. Izin bertanya Pak Agus, dan mohon maaf karena saya tidak menghidupkan kamera karena entah kamera saya sedang bermasalah di sini. Nah, di sini saya ingin bertanya, kan Pak Agus ini apa tuh dari S1 ke S2 terus jadi dosen di tahun 2016 itu lah kan Pak. Ya. Nah, itu bagaimana Pak proses menjadi dosen itu? Sedang kan banyak sekali kan ini apa tuh orang-orang yang S2 namun tidak jadi dosen. Nah, itu gimana Pak prosesnya? Terima kasih Pak. Oke, siap. Terima kasih Mbak. Oke, boleh langsung dijawab ya mungkin Kak Agus. Oh, ya siap. Terima kasih Mbak ya. Nah, sebelumnya kayak gini ya. Kan gini, proses menjadi dosen kan kita juga saat ini tidak bisa memungkiri bahwa kita bisa mampu kuliah contohnya ya. Kita sudah sampai kuliah contohnya S2. Tapi ternyata kita jatuhnya nggak jadi dosen gitu kan. Nah, gini Mbak. Ini sedikit cerita ya. Dulu waktu saya kuliah S1 ya, waktu dulu kan saya jalurnya jalur mandiri ya. Yang anak-anak Bukit pasti tahu ya. Sama kalau kita jalur mandiri, anak-anak Bukit ini saya sendiri ya alumni Bukit juga. Dulu saya punya cita-cita gini waktu nulis itu.
wah saya pengen jadi dosen itu kan. Nah, saya nggak tahu dosen itu, yang saya tahu ya ngajar di perguruan tinggi. Nah, setelah saya sudah lulus S1, saya lanjut S2, itu hal yang saya lakukan tuh kayak gini. Saya tetap belajar yang rajin, tetap mengembangkan diri, saya selalu komunikasi lah ya. Nah, yang saya lakukan dulu adalah ini, selalu melihat info ya. Apalagi saat ini kan apa namanya, grup lowongan pekerjaan tuh banyak. Kalau zaman dulu saya enggak ya. Saya dulu komunikasi juga sama, ingat ya, meskipun kita kuliah S2 itu kita silaturahmi sama dosen kita yang pernah memberikan ilmu kita ya, baik itu S1, S2, itu sangat penting sekali silaturahmi. Kita sebagai seorang realnya, entah kita mahasiswa ataupun kita udah lulus kuliah S2 ataupun kita udah kerja, kita harus ingat juga kita dulu pernah menimba ilmu sama mereka. Silaturahmi penting, Mas Mbaknya ya. Jadi saya dulu proses menjadi dosen itu pertama kali gini ya, Mbak, tepatnya di tahun 2014 ya. Waktu itu kebetulan kampus STKIP ya, dulu STKIP sekarang Unpar itu lagi penerimaan dosen besar-besaran lah termasuknya ya. Karena pada waktu itu kalau zaman dulu kan di swasta ini Mbak ya, dosen itu dulu ini guru PNS itu bisa jadi dosen itu kan. Nah, tapi pada waktu 2014 ini cerita dari teman-teman ini ya, itu tidak boleh itu guru PNS yang jadi dosen tetap di perguruan tinggi. Dia harus memilih salah satu, jadi guru di pegawai negeri atau jadi dosen itu kan. Nah, kalau jadi dosen tidak tetap itu ya boleh itu kan. Nah, akhirnya hampir semua prodi ya. Nah, kalau dulu itu termasuk sejarah itu membutuhkan banyak. Nah, saya terus terang ya, saya nggak bisa lepas dari namanya Pak Sarif ya. Dulu itu dia tuh posisinya lagi kuliah di Jakarta ya, UNJ, dia itu share pamflet ya. Mas, ngelamar di sini itu kan. Nah, saya pikir kayak gini. Lah ini kan saya lagi kuliah Pak S2 nih. Nah, takutnya saya kuliah ditinggal kan. Nggak, lamar aja. Nah, jadi saya ngelamar aja di perguruan tinggi STKIP tersebut ya. Nah, waktu saya ngelamar, masukin lamaran. Nah, waktu itu saya komunikasi juga sama pihak STKIP bahwa Bu, dulu ada ya di sini ya, sekarang udah jadi wakil rektor 1 ya. Nah, Bu, saya dari UNS gitu kan. Posisi saya rumahnya di Oktimur, dan saya bapaknya gitu ya. Nah, jadi saya sering komunikasi juga. Nah, pada waktu 2016 saya lulus, itu perjuangan banget sih Mbak ya. Pada waktu itu terus terang nih ya, di STKIP ini dosennya udah banyak nih ya, sejarah itu. Kalau yang 2014 itu memang dosennya lagi kurang ya. Nah, jadi di 2016 itu udah lumayan lah. Jadi tapi karena saya sering komunikasi, saya juga masukin lamaran lagi. Nah, masukin lamaran lagi itu dulu ini ada saingannya juga. Nah, itu mbak-mbak dari Lampung dan juga Bengkulu waktu itu. Nah, tapi alhamdulillah ya, kalau kita rezeki ya, itu kembali ke kita sendiri. Jadi ternyata saya dipanggil, saya diwawancara juga. Nah, satu hal yang harus proses menjadi dosen nih ya. Kalau selama kita memperoleh pendidikan perguruan tinggi, kita kuliah, usahakan kita jangan fokus di pengajaran di kuliah aja. Kita harus mengembangkan diri ya. Itu penting bagi kita di era globalisasi seperti saat ini. Contohnya kayak gini ya, kita yang masih S1 ya, kalian yang masih S1 pengen lanjut S2 ya nantinya, usahakan kalian tuh punya aktivitas lain selain kuliah. Ya setidaknya yang mendongkrak pengembangan diri kalian. Contoh nih ya. Contohnya kita ikut organisasi mahasiswa, tapi organisasi yang positif ya, kayak di situ kan ada hima ya, ada hima sejarah ya. Nah, terus kegiatan yang membangun sejarah. Terus kalau sama dosen kita itu ngajak kita penelitian atau siapapun ya yang ngajak kita penelitian ya, guru, bapak dosen, kita jangan sampai kita itu mikir yang aneh-aneh. Kita harus ingat tangan, setidaknya kita itu dapat ilmu dari mereka. Kalau kita mau jadi dosen loh ya, kita nanti
kalau kita contohnya kayak ini ya, kita diajak penelitian, kita penelitian kayak gini, ya kita usahakan itu sesuatu yang mengasah kemampuan kita, karena orang itu ya saat dia lulus S1, S2, kalau dia itu ibarat kata kayak apa ya, kayak sebuah pisau yang perlu diasah lagi. Nah, gimana cara mengasahnya? Yaitu dengan berbagai aktivitas ya, seperti apa namanya, ngikut penelitian, hibah-hibahnya dosen itu. Setidaknya kita jangan berpikir apa namanya pendapatannya ya, kita tahu ya, tapi kita berpikir ilmunya. Itu penting sekali. Nah, itu karena nanti kita bisa jadi kalau kita udah lulus jadi dosen, kita itu nggak bingung. Nah, selanjutnya juga di saat kita udah, dan juga belajar itu penting juga. Meskipun kita di kampus swasta maupun negeri ya, tentu seleksi itu kan nggak mudah nih ya. Kita bahkan ada yang namanya keterampilan juga. Kita kemampuan kita, makanya kalau kita jangan sampai apa namanya jadi orang itu hanya kutu buku aja. Tapi kita actionnya itu harus ada. Actionnya itu udah ada. Jadi gimana? Contohnya kayak gini. Kita pernah ngajar bimbingan konseling, bukan bimbingan konseling ya, bimbingan belajar. Nah, itu kita harus apa namanya, atau kita pernah ikut organisasi ya, kita harus kemampuan berbicara kita itu di depan orang itu ya, jangan minder. Nah, itu penting banget ya. Setidaknya kita itu pede lah ya, pede benar itu. Nah, dan juga bacaan kita harus banyak ya. Orang sejarah nggak punya buku kebangetan itu kan. Orang sejarah nggak punya referensi itu, wah jangan ya. Kalau kalian yang anak-anak Unsri ya, sama kalau zaman dulu ya, kita terus lanjut kuliah ke Jawa. Kalau kita dulu, kita terutama saya sendiri ya, dulu referensi saya dikit banget ya. Buku itu banyak fotokopian. Pada waktu saya kuliah di Jawa, ternyata kawan saya itu banyak banget koleksi buku itu. Makanya itu menjadi motivasi. Meskipun kita jarang baca juga, tapi kita harus punya. Karena suatu saat kita juga punya. Nah, itu ya prosesnya. Yang jelas kita jangan pernah memutus tali silaturahmi dengan dosen. Kalau kita diajak untuk penelitian atau pengabdian, jangan pernah menolak ya. Jangan pernah kita pakai alasan apapun, kita harus ringan tangan ya. Terus juga belajar. Tentu kita harus belajar untuk mengembangkan diri. Seperti yang saya jelasin tadi ya. Oke Mbak, itu aja. Kalau ada tambahan? Ada pertanyaan lain? Ya, baik. Terima kasih banyak Kak Agus. Bagaimana Saudari Putri Mardiana? Apakah sudah jelas? Baik Kak, terima kasih atas pengalamannya. Oke, terima kasih. Ya, sepertinya sudah jelas ya. Terima kasih banyak Kak Agus. Oke, sesi tanya jawab kita akan kita alihkan ya setelah pemateri kedua kita menyampaikan materi. Karena sekarang sudah ada Kak Yudi Pratama ya di ruang Zoom ini, pemateri kedua kita. Ya, langsung saja kita sambut pemateri kedua kita, yaitu Kak Yudi Pratama, MPD. Halo Kak Yudi. Bisa mendengar suara saya? Ya, bisa Kak. Ini langsung aja ya? Atau gimana? Sebentar Kak. Baik, sebelum Kak Yudi menyampaikan materi, saya akan membacakan profil singkat ya dari beliau. Nama beliau yaitu Yudi Pratama dengan gelar MPD, tempat tanggal lahir Batu Raja 10 Juli 1993. Kemudian pendidikan beliau yaitu S1 di Pendidikan Sejarah Universitas Sriwijaya, lulus pada tahun 2014, kemudian S2 di Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret dan lulus pada tahun 2017, kemudian lanjut S3 di Pendidikan Sejarah Universitas 11 Maret juga, dan sampai sekarang masih berlangsung. Kemudian ada juga beberapa penelitian dari beliau, yaitu di tahun 2017, itu dengan judul pengembangan aplikasi GIS Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian pada tahun 2018, pengembangan bahan pembelajaran hybrid learning berbasis virtual museum.
pada mata kuliah Sejarah Nasional Indonesia di Universitas Sriwijaya, dan pada tahun 2019 itu dengan judul pengembangan e-modul berbasis Flipbook Maker, materi pendidikan karakter untuk pembelajaran mata kuliah Pancasila Universitas Sriwijaya. Baik, langsung saja kita persilahkan kepada Kak Yudi Pratama MPD untuk menyampaikan materi. Silakan, Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas suara saya ya? Iya, jelas, Kak. Oke, terima kasih kepada moderator di sini sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan ya. Sebenarnya saya ini sharing aja gitu kan, sebagai salah satu alumni dari Pendidikan Sejarah Unsri. Ini sama Kak Agus juga nih. Ini teman satu angkatan di atas saya 1 tahun gitu kan. Maaf kalau misalkan suaranya bocor, ini lagi di jalan. Saya ini dikasih jatah bahas tentang artikel, haki, dan juga buku dan buku referensi ya, benar ya? Oke, ya, artikel, haki, buku ajar, dan buku referensi. Sebenarnya kalau kalau mau dibahas dalam waktu yang sangat singkat, mungkin menurut saya nggak akan bisa maksimal. Jadi saya fokus ke artikel dan haki saja. Dan artikel ini sebenarnya kemarin kalau nggak salah saya lihat tuh ada yang membawakan juga, itu dari siapa? Dea, kalau nggak salah, Dea Lestari gitu ya. Nah, jadi saya di sini sebagai penguatan aja gitu. Saya sendiri alumni Pendidikan Sejarah Unsri 2010, 2015 ke UNS, dan sekarang masih S3. Dan alhamdulillah sekarang sudah mengajar di salah satu sekolah tinggi di Indralaya juga. Yang menjadi pokok bahasan hari ini adalah artikel. Dan sini kakak juga sebenarnya tidak usah panjang lebar lagi lah ya. Jadi kalau masalah teknis sebenarnya sudah bisa semua lah kakak kira. Kalau ini kakak share screen ya, di sini ya. Bentar. Sudah bisa, Kak? Ya, bentar. Iya. Bentar. Sudah bisa terlihat ya? Sudah, Kak. Oke, di sini tentang pelatihan penulisan artikel jurnal ini sebenarnya susah-susah gampang lah, gitu kan. Tapi sebelumnya kakak kasih tahu dulu, kakak ini sebenarnya seorang editor dari jurnal yang sudah terakreditasi Sinta 4, dan juga salah satu jurnal pengabdian. Nah, jadi alhamdulillah diberikan tanggung jawab itu, jadi ya sedikit tahu banyak lah gitu kan tentang seluk-beluk dunia perartikelan ini seperti itu. Apalagi bagi para mahasiswa yang sekarang yang sudah akan akan lulus, pastikan sudah skripsi, dan sebenarnya wajib harus ada artikel gitu kan. Dan artikelnya harus seperti apa? Menurut kakak yang menjadi masalah sekarang mau atau tidak maunya saja seperti itu seorang mahasiswa itu menulis. Karena memang kakak akui sulit menulis itu, nggak mudah. Gitu. Tapi kalau ada kemauan, insya Allah itu kan adalah jalan seperti itu. Itulah mengapa tuh pertama kali ada di sini kan, itu orang pusing tuh. Memang sulit nulis tuh, sulit. Kalau tidak ada kemauan gitu kan. Dan juga mungkin di sini kakak bagi tips dan trik gitu kan, gimana caranya bisa harus publish di jurnal minimal terakreditasi lah, terakreditasi Sinta 3, 4 lah kira-kira gitu kan. Kita realistis saja sebagai mahasiswa ini kan tuh mahasiswa S1 masih kan. Jadi ya realistis 3, 4, 5 masih lah Sinta, ataupun yang belum terakreditasi bisa juga. Oke, next. Ya, di sini mungkin faktor kenapa sih kita malas menulis itu? Yang pertama, malas membaca, dan ini salah satu faktor juga. Kalau kita malas membaca, yang pasti kan sedikit referensinya gitu. Jadi kalau misalkan sedikit referensi, ya pasti nggak tahu mau nulis apa gitu kan. Dan yang kedua, ketakutan berlebihan akan kesulitan menulis. Ya, ini juga benar. Dan ketakutan menulis ini sebenarnya salah satunya itu berlebihan juga kita nih. Kadang-kadang bingung nak nulis apa nak kita tulis nih, skripsi aku ini jelek, agak takut tidak terima uang segala macam. Nah, ketakutan itulah sebenarnya yang membuat kita ini lambat sebenarnya. Dan juga menurut saya apabila seorang tidak mau, pertama kita harus ngumpulin niat dulu seperti itu kan. Yang ketiga itu menganggap menulis tidak penting. Nah, ini yang menjadi salah satu juga faktor kenapa mahasiswa itu malas menulis. Yang pertama, tidak menutup kemungkinan bahwa
ini jujur saja, biasanya anak sejarah itu dia ditanya, kamu nanti setelah lulus mau jadi apa, gitu kan? Seperti Kakak Agus bilang tadi, ada yang mau jadi guru, ada yang lanjut ke S2 dengan prospek, kan, dengan asumsi mereka bakal jadi dosen segala macam, gitu kan. Ada juga yang tidaklah, aku udah mau jadi guru segala macam, dan itu menjadi salah satu alasan mengapa sih aku nak nulis untuk apa, gitu. Nah, dan juga menganggap mereka kalau aku guru aku tidak perlu nulis, padahal menulis itu untuk guru itu penting juga sebenarnya untuk naik pangkat segala macam, dan juga jadi angka kredit kita kalau misalkan jadi guru, gitu kan. Dan juga bisa menjadi pembeda. Kenapa sih apa sih membedakan aku dengan guru-guru lain, gitu kan, di sejarah itu. Nah, misalkan menjadi guru PNS nanti, misalkan jadi PNS atau P3K ya, sekarang nggak ada lagi PNS, P3K nanti pada saat Anda diwawancara, misalkan ada sesi wawancara, ini yang membedakan Anda dengan saingan Anda, seperti itu. Pak, saya rajin menulis, saya banyak artikel. Nah, saingan Anda tidak punya kemampuan itu, dan Anda akan diunggulkan dalam hal ini. 1 poin Anda berhasil, gitu. Dan juga yang ini, yang keempat sama itu, saya tidak ingin jadi guru setelah lulus. Jadi untuk apa menulis, gitu kan. Tapi ya menurut saya, sayang kalau misalkan skripsi kita itu yang sudah susah payah kita buat dengan dengan effort yang luar biasa, terus kita kasihkan ke admin, nanti diupload ke repository, kasihkan ke perpustakaan, hilang, sudah selesai, tidak ada istilahnya, tidak ada yang sitasi, tidak ada yang memanfaatkan. Jadi menurut Kakak sayang. Jadi baiknya itu harus kita terbitkan seperti itu, karena kalau skripsi saja menurut Kakak kurang. Kalau skripsi artikel ilmiah itu sebenarnya banyak jenisnya, nanti Kakak jelaskan lagi. Kemudian yang ketiga, nah ini tips dan trik dalam menulis artikel. Yang pertama, yang pasti banyak membaca dulu, gitu kan. Dan yang kedua, cari permasalahan. Nah, ini yang menjadi menjadi poin penting dalam menulis baik artikel, skripsi, buku, dan segala macam. Kadang-kadang kita mikir kok cari masalah, ya karena masalah itu yang harus kita pecahkan. Dari masalah itu akan timbul lagi, gitu kan, rasa-rasa oh ini harus kita teliti, gitu kan. Nah, yang memang sulit itu ialah faktor untuk mencari masalah dulu. Kalau masalah yang sudah ada, istilahnya ya, pasti kita akan mencari sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang kita excited, seperti itu. Jadi menurut Kakak seperti ini. Setiap mahasiswa itu pasti punya istilahnya kelebihan di bidang masing-masing. Misalkan seperti ini, Kak Agus konsennya ke media, gitu kan, pasti akan dikejar terus media, dan tetap konsen di media seperti itu. Misalkan siapa nih yang Mbak moderator ini kan, dia konsennya ke sejarah lokal, kejar sejarah lokal, gitu kan. Jadi menurut Kakak harus ada benchmark untuk kalian seperti itu. Apabila kalian punya asumsi, kalian bakal terus ke S1, S2, dan S3 seperti itu kan. Jadi kalian itu harus punya inilah trademark lah. Oh, saya ini spesialis sejarah lokal. Nah, itu sudah tertanam di diri kita seperti itu kan. Seperti Pak Sarip nih, wah konsennya ke TP kan, kejar terus yang TP ini. Jadi kita tuh bisa jadi spesialis nanti. Yang ketiga, sering bertanya kepada dosen nih atau kakak tingkat yang sudah pernah publish. Nah, ini penting juga. Kadang-kadang kita nih idealis dengan kakak tingkat dan juga dosen, gitu kan. Aku kakak tingkat ini malu aku nak bertanya. Kalau pacak laku, kalau pinter laku. Padahal itu yang buat kita tuh kadang-kadang lama lulus, gitu kan. Nah, mungkin juga tidak tahu juga sekarang kalau FKIP sejarah ini wajib harus publish, gitu kan, syarat lulusnya kan. Dan ini harus banyak tanya sebenarnya. Jangan kita tuh diam-diam, gitu kan. Dan juga sama dosen itu istilahnya. Salah satu tips dan trik kalau mau cepat tembus ke publish ke jurnal itu, kalian tuh harus dumpleng nama dulu, gitu kan. Dumpleng nama orang yang sering publish, apalagi syukur-syukur sudah punya Scopus, gitu kan. Kalau sudah punya Scopus, wah itu cepat kalian Scopusnya, gitu kan. Misalkan dia sudah punya, banyak nih artikelnya nih, Google Scholar kan, ID-nya. Wah, itu pasti cepat karena sudah punya track record, gitu kan. Kalau kita anonim, misalnya yang tidak punya track record, agak susah seperti itu. Dan yang ketiga, ya ikut tim, dan juga ini citasi artikel yang akan dituju. Nah, ini yang menjadi tips juga. Misalkan nih kalian mau publish ke jurnal kakak, itu kan, yang Sinta 2 atau 3, 4, gitu kan. Nah, salah satu yang dilihat itu berapa banyak artikel yang kalian citasi dari jurnal itu. Misalkan kakak mau publish di Trikestra, gitu kan. Jadi sebisa mungkin kalian tuh ambil dari Trikestra itu berapa banyak, 5 atau 6 artikel yang berhubungan dengan tulisan kalian. Itu cepat bakal dilihat oleh editor dan juga reviewer, gitu kan. Dan juga pakai aplikasi citasi. Dan juga kakak di sini mungkin semuanya sudah
pernah dengar lah, minimal pernah dengar aplikasi citasi seperti Mendeley ataupun Zotero ya. Nah, kalau ini sudah menjadi standar, kalau misalkan mau publish ke minimal Sinta 3 lah. Kalau Sinta 3, 4, 2, 1 itu sudah pasti kan. 3, 4 terus mereka sudah wajib pakai aplikasi citasi karena itu memudahkan kita dan juga memudahkan editor untuk istilahnya mengedit dan juga mempublish artikel kalian seperti itu. Dan mungkin ini ada beberapa referensi website kemarin yang bisa kalian istilahnya mencari sumber gitu kan. Ada Simago.jr, DOAJ. Nah, DOAJ ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai referensi untuk mencari artikel juga. Dia ini mesin pencari jurnal bereputasi internasional saja, tapi tidak bereputasi seperti itu. Ya standar lah, masih enak lah seperti itu kan. Kalau Web of Science ini itu citasinya. Dan juga ada LibGen. Nah, LibGen RS ini kalian mau cari buku-buku yang berbayar, buku-buku berbayar yang tidak bisa kita ambil di Google Scholar ataupun di ERIC maupun di Elsevier, itu bisa diambil di LibGen ini. Kita tinggal masukin linknya aja ataupun judul, nanti insya Allah ketemu kalau database-nya ada. Tapi biasanya banyak di LibGen ini. Dan juga Sci-Hub. Nah, Sci-Hub ini mungkin ini kotor ya sebenarnya, cara-cara kotor sebenarnya. Karena memang untuk mencari artikel itu kan bayar nih, mahal kan artikel itu, apalagi nggak open access kan. Nah, kalau yang nggak open access tuh kita tinggal masukin doi-nya aja ataupun linknya, itu insya Allah ada. Tapi sekarang Sci-Hub ini agak susah linknya. Tinggal kalian cari domainnya aja, ada yang RS, ada yang EU, tergantung dari domain di belakangnya seperti itu. Memang ini sebenarnya tidak secara etika dari etika publikasi itu tidak dibenarkan. Tapi di Indonesia itu masihlah istilah gitu kan. Kalau di Singapura saja, itu kalau kalian mau ambil artikel yang berbayar, kalian tuh harus memberikan receipt atau tanda bukti bahwa kalian sudah beli artikel ini seperti itu kan. Tapi kalau di Indonesia itu belum sampai ke level itu lah, jadi masih aman istilahnya. Walaupun istilahnya kasar itu maling gitu tuh, maling ini melanggar hak cipta sebenarnya. Tapi demi kemaslahatan istilahnya akademisi masih sah bela di Indonesia ini kalau kita pakai Sci-Hub. Dan yang kedua, yang keenam ada Sinta, ini standar lah ya, Sinta itu pastilah referensi anak-anak sekarang. Dan juga ada Google Scholar. Satu lagi sebenarnya ada Publish and Vanish itu, tapi rekomendasi juga, tapi kakak kurang make kalau Publish and Vanish. Masih lah kita pakai dari LibGen, Sci-Hub sama Sinta. Publish and Vanish itu lebih simple sebenarnya. Nanti kakak tunjukin caranya. Oke, kemudian kemana saja saya harus publish? Nah, kemana saya harus publish ini ada 4 sebenarnya. Ini mungkin kalian sudah tahu semua lah ya. Yang satu itu jurnal internasional bereputasi. Nah, ini kalau yang bereputasi itu ada Scopus, Web of Science, Elsevier, itu kan segala macam. Itu bereputasi. Nah, kalau ada juga jurnal internasional, dan internasional ini banyak sebenarnya. Nah, apa sih syarat dari jurnal internasional itu? Jurnal internasional itu ialah jurnal yang reviewernya itu reviewernya itu berasal dari lebih dari 5 negara seperti itu. Jadi misalkan nih Srikestra ini sudah ada dari Amerika misalkan reviewernya, ada yang dari mana segala macam, itu 5 negara, itulah termasuk jurnal internasional seperti itu. Dan juga ada jurnal nasional akreditasi, ini Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga ada jurnal nasional. Nah, jurnal nasional ini yang masih dia tidak terakreditasi Sinta, tapi sudah punya ISSN ataupun ISSN saja seperti itu kan, dan ISBN seperti itu. Dan juga asumsi kakak juga bagi kalian, kakak tuh yakin kalau pendidikan sejarah Unsur ini pasti punyalah ide-ide yang cemerlang misalnya gitu kan, apalagi kalau yang sekarang sejarah lokal. Nah, kalau sejarah lokal tuh menurut kakak bisa lah di sini jurnal internasional nih padahal ya, jurnal internasional. Kalau di Indonesia jurnal sejarah itu kayak ada Studi Islamika itu kan, ada satunya yang di UNES itu kakak lupa kemarin. Itu Sinta 1 itu memang ini jujur-jujuran saja. Kalau yang Sinta 1 itu memang agak sulit masuknya gitu kan, karena memang sudah ada jatah gitu kan. Tapi kalau memang punya kalian memang layak seperti itu, nanti akan direview gitu kan. Kemarin ada pertanyaan kakak juga sempat dengar tuh. Kak, katanya dalam satu artikel itu direview dari ada 2 reviewernya. Itu benar sebenarnya.
Kalau yang jurnal internasional bereputasi itu 2 orang yang review, ada reviewer A, ada reviewer B. Nah, nanti editor bakal memberikan opsi nanti kan, misalkan nih reviewer A ini artikelnya bagus dengan catatan ada apa istilah, ada revisi minor. Minor tuh minor sedikit berarti kan. Nah, oke, kalau reviewer B bilang, oh ini nggak bagus nih, reject, ya kan? Tidak ada reviewer mayor segala macam, reject. Nah, nanti sebagai editor akan memberikan opsi lagi meng-hire ataupun apa istilahnya, meng-hire satu reviewer lagi. Dan apabila satu reviewer tadi mengatakan iya ini bagus pertimbangannya, maka akan diterima seperti itu. Dan itu kan teorinya seperti itu kan. Tapi itu berlangsung bisa 1 tahun, 1 tahun lebih lah. Dan apabila reviewer 1 juga setuju dan 2 tidak setuju, 3 tidak setuju lagi, sudah di reject seperti itu. Dan itu tidak semudah yang kita pikirkan kalau internasional. Tapi kalau yang nasional kira tidak usah khawatir lah. Kalau targetnya masih 4, Sinta 4 tigo santai belah kan. Bisa lah gitu. Kalau 3 4 5 itu masih santai seperti itu kan. Tidak usah muluk-muluk, asal kalian yang pertama sumbernya itu berkualitas dan 80% dari jurnal artikel. Dan kalau bisa Scopus. Yang kemudian yang kedua, template harus benar. Template itu yang harus benar. Karena ngapa kakak sebagai editor, kalau misalkan ada yang submit dan tidak sesuai dengan template, kakak langsung reject, males gitu kan. Berarti orang ini tidak sesuai. Itu istilahnya tidak serius kalau nak submit ke jurnal kita. Gitu kan. Sudah reject bela. Karena orang ini dari awal tidak serius di sini. Kalau misalkan template sudah bagus gitu kan. Data sudah bagus. Kalau data tuh kakak kira ya jadi suplemen implementari file biasa lah, nanti bakal kita bisa lampirkan gitu kan. Kalau artikel bagus, citasinya bagus, pakai aplikasi Mendeley pula atau penjatuh, insya Allah hampir lah 50% insya Allah masuk. Nah tinggal nanti publishnya kapan kita tidak tahu, tergantung kebijakan editor gitu kan. Misalkan nih jatah satu tahun ini cuma 2 kali, ya mungkin kalian antriannya tahun depan gitu kan. Karena banyak yang antri. Dan sekarang juga kita udah bisa menutup mata deh. Kita sekarang kalau misalkan publish jurnal itu banyak yang bayar gitu. Ada juga jurnal Sinta itu 2, 3 itu ada yang 2 juta, ada yang di Padang tuh hampir 4 juta. Nah, 4 juta fast track. Fast track itu kalian mau cepet, kalau mau cepet bayar fast track 4 juta, kalau mau publish biasa 2 juta gitu kan. Nah, jadi memang sudah dalam arti seperti ini, artikelnya sudah dikomersialisasikan. Itu untuk kalian tahu saja. Tapi bagi kalian yang kok mahalian Kak, ya sudah. Kalau kalian pede, kalian coba translatekan artikel kalian, coba publish ke jurnal internasional bereputasi, tidak apa-apa. Seperti itu. Nanti pada saat di jurnal itu, lagi dibalas nih pasti kan. Nah, sudah dibales, kalian bakal dapat feedback dari reviewer dan itu bisa menjadi apa istilahnya landasan kalian untuk memperbaiki kualitas artikel kalian. Nah, hitung-hitung kalian tuh konsultasi gratis dengan pakar internasional seperti itu. Nah, jadi anggaplah berarti kalian bisa publish ke artikel yang lebih bawah tapi dengan kualitas artikel internasional seperti itu. Itu triknya, tapi ya memang agak lama. Tapi kalau untuk lulus, kakak kira tidak usah yang terlalu strength-nya lah 3-4 insya Allah lah bisa, insya Allah bisa. Asalkan ya etika publikasinya benar seperti itu kan, dari citasi, template lah bagus gitu kan, tulisan itu kekinian dan harus in dengan zaman sekarang. Dan juga misalkan nih ada special issue, biasanya kan dari terbitan tuh ada special issue nih, nah kalian masuk ke special issue itu, insya Allah masuk seperti itu. Oke lanjut. Mungkin ini Bella ya, kita ini kakak kira tahu gak lah pasti masalah ini abstrak segala macam ini bukan hal asing lagi bagi kalian kan. Nah ini kalau misalkan buat segala macam ini kakak kira bisa lah ini kan, karena Pak Sarip kan, Bu Dita, Pak Reza itulah ini galau lah expert galau masalah itu kan, tinggal etika publikasi lah mungkin kakak tambahkan lagi kan. Nah apa itu etika publikasi? Etika publikasi itu ialah cak mana sih kita dalam dunia penulisan ini gitu kan, dalam dunia penulisan ini bisa tidak melanggar hak-hak gitu kan. Dan yang menjadi masalah biasanya itu masalah plagiasi. Nah plagiasi ini sebenarnya ini Kak aku nih plagiasi aku di atas 30% sebenarnya katanya kan. Itu kan ada total tuh kalau di aplikasi publikasi kan, aplikasi plagiasi kan. Nah yang dilihat itu primary source-nya.
Primary source itu biasanya gini, misalkan nih kalian mensintasi lebih dari satu artikel. Nah, misalkan itu lebih dari 20% dan itu yang salah. Nah, misalkan hasil dari, biasanya kan ada tuh yang banyak tuh kan listnya tuh. Nah, misalkan poinnya itu lebih dari 20% itu yang plagiasi, primary source-nya. Kalau total tuh nggak masalah. Yang penting itu primary source-nya. Nanti udah 20 nih, bentar ya. Bentar gitu. Sabar. Oke. Mungkin kalau sejarah itu biasanya lebih ke ide. Nah, kualitasnya seperti itu kan. Kalau misalkan ini mohon maaf ya kalau misalkan kakak kelamuan, mohon diingatkan ya ini moderator, etika publikasi ya mungkin etis proses biasanya ini karena kita tuh punya etis kalau misalkan satu artikel itu tidak bisa disubmit ke lebih dari satu jurnal, itu etikanya sebenarnya. Jadi kalau udah bisa lah aku nembak najur istilahnya bahasa gitu kan, najur aku masuk ke tempat ini biar kaget siapa yang terima itu yang kami itu tidak bisa sebenarnya kan, sudah ada etiknya. Dan biasanya di artikel itu di jurnal itu ada publication etik, tidak bisa seperti itu. Dan juga plagiasinya harus berapa persen seperti itu kan. Dan juga cak manonian kira-kira kualitas dari artikel kita ini bisa layak tidak masuk ke sana. Nah itu dulu kita tuh ngukur diri. Kira misalkan tulisan aku tidak layak gitu kan. Coba kita masuk ke sini, Pak. Kita lebih realistis seperti itu sekarang. Kalau misalkan tidak realistis agak susah juga sekarang kan. Nah, fokus belah istilahnya pada saat pasca penelitian dan juga fokus pada penelitian saat penelitian. Masuk akal seperti ini. Kalian tuh fokuslah dulu pada saat mengumpulkan data, nanti kan ada supplementary files dan itu bisa menjadi penunjang. Nanti kan pada saat kalian submit, biasanya kalau di OJS 2 itu seperti Trikestra itu masih OJS 2. Nah, kalau OJS 3 itu kan tingkatannya tuh OJS 2, OJS 3. Nah, OJS 3 itu lebih platformnya itu lebih simpel seperti itu kan. Itu biasanya mereka minta supplementary file atau file tambahan dari misalkan data penelitian kalian apa seperti itu. Nah, inilah pelanggaran etika penulisan artikel. Biasanya itu biasa kayak modifikasi skor. Nah, modifikasi skor ini biasanya untuk anak-anak yang penelitiannya kuantitatif. Itu kan biasanya kan hasil uji tes segala macam itu kan. Sebenarnya ini kalau uang kita logikanya beda kan, reviewer itu ada dua. Ada reviewer yang malas, ada reviewer yang rajin. Nah, kalau reviewer yang malas, sudahlah dia tidak akan nilai masalah data-data ini. Data ini salah nih segala macam itu kan. Itu kebetulan baik gitu kan, lagi hoki dapat reviewer yang hoki gitu kan lebih malas. Nah, tiba dapat reviewer yang luar biasa jeli, itu sudah fix, sudah gagal kan, sudah coret dan reject ini kan. Nah, kemudian ada plagiasi dan hipotesis setelah hasil. Nah, inilah hipotesis setelah hasil ini yang banyak kita temukan sekarang kan. Dan juga ini 3 poin bawah ini lah kakak yang agak yang menjadi jadi alasan ngapa kita tuh sering ditolak di artikel plagiasi ini. Plagiasi, manipulasi data, dan juga kesalahan mengutip. Ini sebenarnya remeh istilahnya kan. Ini soal waya salah ngutip. Nah, tapi kalau misalkan reviewernya streng istilahnya kan, wah tidak baca ini katanya, inilah menyalahi etika kan. Memang ada wong idealis seperti itu kan. Tiba-tiba profesor yang ini gitu. Nah, sudah. Memang seperti ini adik-adik. Dalam etika reviewer itu ada 2. Ada namanya blind reviewer atau reviewer buta. Istilahnya saya ini. Kalau misalkan siapa nih, Mbak Alda. Nah, Mbak Alda ini submit di jurnal Trikestra. Nah, idealnya Mbak Alda ini tidak tahu siapa yang mereview tulisan Mbak Alda, dan juga nanti editornya bakal menghapus nama Mbak Alda ini. Nah, jadi sang reviewer juga tidak tahu ini tulisan siapa seperti itu kan. Nah, ada kasus nih lucu kan. Ini profesor sama profesor kan. Dia ini submit ke jurnal X misalkan. Ini kemarin kan. Dia tidak tahu itu kawan akrabnya. Dia tidak tahu kalau dipublish. Nah, dia itu kan tidak tahu, sama-sama tidak tahu. Dicoretnya galau. Tahu-tahu lagi ngapain Pak katanya kan. Ini aku lagi review. Ini wong ini jelek kalau tulisannya. Padahal lihat itu punya kawannya dewek. Nah, itu namanya etika publikasi itu kan. Kita sama-sama udah tahu kan. Seperti itu etikanya. Ada yang tidak blind reviewer atau yang biasa saja. Kita tahu seperti itu kan. Tapi itu kurang bagus lah pasti kan. Kurang bagus untuk etika publikasi seperti itu. Ada yang kemarin bilang, Kak Mano misalkan
predator. Nah, istilah predator ini istilahnya itu Cak Mano ya. Predator itu merupakan indikasi kalau kualitas dari jurnal yang kita submit itu tidak apa ya istilahnya, tidak bagus kualitasnya. Biasanya itu berbayar, ya pasti berbayar. Ataupun yang kedua biasanya sedang cari tulisan. Nah, coba yang pertama dulu. Yang berbayar ngapa? Ya pasti tadi kakak bilang, namanya jurnal itu sekarang sudah komersil, gitu kan. Siapa yang butuh? Seperti kalian kan butuh sekarang untuk syarat lulus misalnya. Jadi mau tidak mau mereka akan memberikan harga yang tinggi untuk biar bisa kalian publish ke sana. Jadi kalian tanpa review lagi sudah masuk publish seperti itu. Itu ada yang seperti itu. Ada juga jenis artikel yang sedang cari tulisan. Jadi tulisan kalian tuh dimasuk-masuknya baik karena mereka butuh tulisan itu untuk diakreditasi seperti itu. Itu realitanya kan. Nah, Kak, yang predator atau tidak itu yang Cak Mano menurut Kakak agak sulit biasanya kan. Biasanya nih karena memang dia tuh biasanya publishnya itu dia tuh lebih dari misalkan 4 periode dalam setahun. Biasanya kan kalau artikel ya, jurnal Scopus bagus Q1 Q2 itu biasanya setahun itu cuma 2 kali publish, ada special issue kan seperti itu. 2 kali publish dan biasanya tidak sampai 10 lah, 5, 7 artikel-artikel yang memang pure sudah disaring dengan sebaik-baiknya gitu kan. Nah, biasanya jurnal predator itu biasanya banyak menawarkan. Nah, jurnal bagus itu tidak menawarkan publish. Biasanya mereka tuh gerilya nih ke email-email kalian gitu kan. Silakan publish ke sini ini bla 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 dengan bayaran misalkan $300. Wah, itu luar biasa kan. Ada sampai 8 juta. Pak, kalau mau publish ke sini 8 juta Scopus langsung tembus. Nah, itu biasanya terindikasi kaget jurnal yang kurang bagus. Jadi istilahnya jurnal predator itu ya tergantung kita lah. Kita bisa lihat lah kan. Oh, basing-basing bae wong ini nulis misalnya kan. Nah, kita bisa lihat review di Skimago. Nah, di Skimago itu ada kolom review dari para autor atau penulis bahwa ini jurnal ini jelek, jurnal ini misalkan lamon terbitkannya, tahu-tahu discontinue, kamilah bayar. Nah, itu yang susah. Mungkin seperti itu, Pak. Etika penulisan. Dan kemudian ini masalah haki. Nah, haki ini sebentar ya, masalah haki. Oh ya, ini haki itu hak apa ya, kekayaan intelektual. Dan misalkan kalian punya tulisan ataupun karya buku lah. Nah, kan tidak setiap orang kan nanti kan biasanya punya luaran seperti itu berupa buku, artikel atau segala macam, itu bisa dipatenkan. Dan misalkan ada yang plagiasi, ada yang apa istilahnya, ada yang menjiplak karya kalian, nah itu bisa didenda, itu nah kan bisa didenda itu. Dan apa namanya, biasanya itu kebanyakan buku kalau haki itu, ataupun kalau misalkan orang-orang sains itu biasanya lebih kepada produk-produk mereka. Dan apa baik sih Kak yang bisa dimasukkan dalam haki? Nah, ini contoh sertifikat hakinya nih. Nah, kalau misalkan kalian sudah punya produk ataupun punya buku segala macam itu bisa kita publish, kita bisa ajukan hak kekayaan intelektual kita atau haki kita gitu kan. Nanti dapatnya seperti ini. Nah, kan. Nah, ini jangka waktu perlindungan dalam ini segala macam ini misalnya siapa nih? Dia ini buku. Nah, ini buku, ini judulnya kan gitu kan. Nah, ini nanti bisa kita arsipkan ataupun kita daftarkan ke Kementerian Hak Asasi Manusia, benar ya? Bentar ya, kakak cari dulu aku. Nah, ini daftar ciptaan yang diperbolehkan mendaftar di haki gitu kan. Ada biografi, buku, ya segala macam lah istilahnya gitu kan. E-books, jurnal masuk berarti karya ilmiah. Nah, KTI ini kan banyak KTI, bukan hanya apa istilahnya, bukan hanya jurnal artikel saja, ada buku, ada pamflet seperti ini kan KTI juga, kan bunga rampai, diktat segala macam, laporan, makalah segala macam inilah. Nah, kalau karya seni misalkan kita dari seni gitu kan, ada praga, arsitektur, inilah yang sebenarnya. Kalau misalkan yang sering kita lihat sekarang kan banyak plagiat masalah lagu gitu kan, pelanggaran hak cipta lagu di cover tidak dibayar royalti. Nah, itu bisa kita tuntut. Nah, seperti itu juga haki. Misalkan nih ada yang plagiasi produk kalian, nah bisa kita tuntut gitu kan, karena kita sudah duluan punya haki ini gitu kan.
Kalau sudah punya hak ini, uang nggak bisa nak sembarangan ngambil punya kita. Kalau misalkan terindikasi plagiasi, kalian bisa tuntut seperti itu. Ini poster segala macam, ini kan ukiran segala macam. Mungkin cukup sekian lah untuk ini. Mbak moderator, silakan. Karena kalau nggak jelaskan kalau lama, saya nggak cukup waktunya. Ya, baik Kak. Terima kasih banyak Kak Yudi atas materi yang disampaikan. Sangat luar biasa sekali ya. Oke, kita akan langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Dan jangan lupa untuk menyertakan untuk siapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan ya, ke Kak Agus atau ke Kak Yudi. Oke, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Dan bagi yang mengalami kendala, boleh bertanya melalui chat Zoom ya. Silakan teman-teman. Oke, mungkin untuk yang pertama, saya ingin bertanya ya Kak, ke Kak Yudi. Ya, Izin bertanya Kak, perihal hak cipta itu bagaimana Kak jika hak cipta tersebut merupakan hak atas hasil kebudayaan rakyat atau atas hak cipta yang tidak diketahui penciptanya? Bagaimana etika kami terhadap hal tersebut Kak? Mungkin itu saja pertanyaan saya Kak. contohnya seperti apa kebudayaannya? Contohnya dulu. Jadi misalnya Kak ya, ada misalnya tarian gitu Kak. Nah, tapi ini awalnya itu tidak diketahui siapa penciptanya gitu Kak. Nah, bagaimana Kak etika kami terhadap hal tersebut gitu jika hal tersebut terjadi gitu Kak. Oke, gini. Kalau masalah karya yang tidak kita ketahui penciptanya itu banyak sebenarnya kasus seperti itu, dan biasanya memang harus kita cari benar-benar seperti itu kan. Dan bahayanya gini, misalkan nih Mbak Alda ini misalkan mau buat tarian gitu kan, buat tarian yang sudah ada nih gitu kan, tarian ini Anda publish ke YouTube seperti itu kan. Nah, Anda publish ke YouTube dan itu kan komersil nih, ada monetisasi gitu kan. Nah, itu misalkan gimana ya istilahnya, kalau misalkan memang tidak tahu asal usulnya gitu kan, memang agak sulit kita gimana ya istilahnya, kalau mengklaim itu bukan mengklaim misalnya, berarti kan ketahui nih misalkan tari apa, misalnya tari Gening Sriwijaya gitu kan. Nah, Anda membawakan Gening Tari Sriwijaya, mungkin berikan sedikit deskripsi lah seperti itu, bahwa ini bukan punya saya, tarian ini saya adopsi dari seperti itu. Kalau masalah pencipta, kalau misalkan tidak ketahui udah masalah, karena memang belum tahu nian gitu kan. Nah, tapi mungkin ada disclaimer bahwa tarian ini saya adopsi dari, itulah butuhnya sumber tadi. Gitu kan. Tidak apa-apa sebenarnya, tapi ada disclaimer tadi. Dan juga bila sudah dikomersilkan, nah sebaiknya harus dicari benar siapa sih yang punya seperti itu kan. Tapi kalau misalkan tarian daerah, kakak Kiro memang agak sulit, gitu kan. Apalagi kebudayaan segala macam itu kan yang punya itu kan masyarakat sebenarnya. Yang punya kan masyarakat. Misalkan kebudayaan apa kalau Palembang nih? Apalah misalkan Ningkuan, misalkan. Atau tahu Ningkuan enggak kalian? Ada yang tahu Ningkuan enggak? Atau apa ya Ningkuan dari bahasa kitanya? Tradisi komering itu kan, Kito Ambek misalnya kan. Nah, kalau tradisi itu memang sudah tradisi rakyat. Itu bukan plagiasi, tapi memang sudah tradisi, tapi nanti pada saat kalian publish ataupun kalian record itu kan di bawah itu tetap kalian beri pernyataan lah bahwa ini terinspirasi dari seperti itu kan, terinspirasi dari kebudayaan siapa gitu. Nah, jadi memang tetap kita tuh bukan punya kita, itu bukan punya kita, tetap kita tuh menyatakan bahwa itu bukan punya kita, jadi aman lah seperti itu menurut kakak. Oke, mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih banyak Kak sudah jelas. Oke, untuk teman-teman semua dipersilakan. Masih tersisa satu pertanyaan lagi. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Izin bertanya moderator. Ya, silakan. Baik,
Untuk kali ini saya izin bertanya kepada Kak Agus. Kak Agus, jadi ini Kak, seperti yang kita ketahui bahwasanya ketika pasca kampus itu kebanyakan dari kita agak malas untuk berprestasi, khususnya di bidang akademik. Nah, pertanyaan saya, bagaimana tipsnya Kak agar kami tetap semangat Kak? Dan strategi apa yang kami butuhkan untuk tetap menjadi mahasiswa yang berprestasi dalam bidang akademik walaupun telah pasca kampus Kak? Terima kasih Kak. Ya, terima kasih Saudara Renaldi. Kepada Kak Agus, dipersilakan Kak untuk menjawab pertanyaannya. Apakah sudah jelas tadi Kak? Halo Kak Agus? Halo Kak? Halo? Nggak ada. Ya Kak, apakah pertanyaan tadi sudah jelas? Pertanyaan tadi boleh diulang lagi Mbak? Tadi matiin ini, matiin apa namanya? Mode. Itu Ya, tadi Pak. silakan Saudara Renaldi, tolong diulangi lagi ya. Baik Kak, jadi inti dari pertanyaan Renaldi itu bagaimana ya Kak tips agar kami tetap semangat berprestasi khususnya di bidang akademik, dan strategi apa yang perlu kami terapkan, karena seperti yang kita ketahui setelah pasca kampus itu kebanyakan dari mahasiswa itu sering merasa malas Kak. Mungkin itu saja Kak. Terima kasih Kak. Baik. Oke, saya ini ya jawab ya, izin jawab Pak ya. Boleh tanya ini, kalau Renaldi ini masih kuliah atau sudah lulus nih? Masih kuliah Kak. Oh, masih kuliah ya. Oke. Jadi berkaitan dengan karir akademik nih kayak gini ya. Tentang semangat mahasiswa. Nah, di sini di era globalisasi seperti saat ini ya, kita harus paham juga bahwa perkembangan teknologi ini semakin lama semakin maju ya. Nah, di sini untuk kita sebagai generasi bangsa ya, apalagi yang masih kuliah, itu saya juga mengalami dengan anak didik saya yang mungkin kalau untuk beberapa anak, bukan bandingin ya, mungkin kalau dari Unsri mungkin lebih real ya. Nah, ini kayak gini, yang sering saya kasih motivasi ini. Pada waktu kalian kuliah, kita masih akademik nih ya, masih S1, itu yang harus kita lakukan kayak gini. Kita kuliah itu kan ini ya, jangan serta-merta kita hanya berfokus di akademik aja. Ya setidaknya kita ada aktivitas lain lah. Kalau sama kita tidak bisa beraktivitas di di luar kampus itu, yang di organisasi kampus, kita bisa ikut yang lain-lainnya. Nah, hal yang terpenting kayak gini saat ini. Untuk bekal kita supaya karirnya bagus ya, prestasinya bagus. Anak sejarah itu nggak harus dia itu fokusnya hanya belajar sejarah aja. Pemikirannya harus berubah ya. Harus berubah seperti yang dijelasin Kak Yudi tadi ya, bahwa menulis jurnal yang berbayar tuh. Nah, pada dasarnya gini, kita harus ini, meski waktu kita kuliah, kita harus berani untuk mengembangkan diri. Contoh nih ya, kalau kita ibarat kata di kampusnya kita itu pasif ya, terus kita setidaknya di luar kampus kita harus aktif. Contohnya kalau di dalam kampus, organisasi kampus kita, ganggu kuliah nih ya,
Kita ikut yang lain aja, yang seperti seperti pencak silat dan lain-lain. Kan saya dulu pernah punya ya, dia kawan saya kuliah di Unsri itu seangkatan, tapi dia kuliahnya di Layu. Prestasinya banyak loh. Dia itu ini anak sejarah tapi ikut pencak silat pula gitu kan. Nah, waktu itu dia ini ya, setidaknya kalau ada event-event itu dia ikut gitu kan. Melahirkan banyak atlet juga di kampungnya sana. Nah, itu kita jadi orang sejarah memang pemikirannya harus terbuka. Kita harus sadar juga akademik itu penting ya. Ingatlah ya, akademik itu penting, tapi tidak serta-merta membatasi kita untuk berprestasi di luar akademik. Contohnya kayak gini, kita itu belajar IPK yang kita jangan pernah berpikir untuk mengejar hanya IPK, tapi kejar yang lainnya. Makanya kalau kita hanya berproses di akademik aja, nah kita di saat kita kayak gini lah, kayak kita hanya fokus di ngejar IPK aja, tapi ternyata pada waktu kita udah lulus, ya embel-embel sarjana saja yang kita dapat tuh. Kalau bisa pengalaman yang kita dapat. Ini yang sekarang kan Renaldi ini semester berapa? Semester 5 atau semester akhir? Semester 7, Pak. Oh, semester 7. Oke. Untuk semester 7 mungkin kita fokusnya ke skripsi aja ya. Nah, bagi kalian yang masih semester 5 minimal ya, itu saat ini kan program pemerintah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tuh Ristekdikti itu kan banyak ya. Ada magang kampus, ada studi independen, ada juga kampus mengajar. Itu bisa ngembangin diri itu. Itu keren itu, menurut saya itu keren banget ya. Karena di sini ya, saya itu pernah bimbing mahasiswa kampus mengajar angkatan 2 ya, yang pertama nggak ikut, yang ketiga juga nggak lulus ya. Nah, ini yang baru gelombang 4 nih. Ini waktu gelombang 2 itu banyak mahasiswa saya ini yang ikut kampus mengajar. Kalau di Unpari ini dulu dikonversi ya, jadi ada 20 SKS sesuai dengan Kemendikbud ya. Tapi kalau di Unsri nggak tahu Pak ya. Nah, di sini yang saya bimbing pada waktu itu ada dari kampus Unpari itu ada 4 ya. Satu dari Unja, Jambi, satunya lagi dari Universitas itu Muhammad Hatta Padang ya. Nah, itu di SD di Sukaraya di Kabupaten Musirawas. Nah, itu mengembangkan diri nian ya. Jadi selama 1 semester itu mengembangkan diri. Itu salah satu pengembangan diri dari segi akademik. Jadi kita ada actionnya. Kalau kita terus selain itu sekarang kan ada beberapa lomba ya, lomba penulis karya ilmiah, lomba kalau di ini ya bagi mahasiswa itu biasanya ini ya program kreativitas mahasiswa, seperti dia ada yang gagasan intelektual, ada dia mengembangkan kewirausahaan, pengabdian pada masyarakat dan lain-lain. Itu ikutin. Jadi kalau sama kita ada program seperti itu, biasanya kan di-share di info prodinya ya. Nah, ayo ikut kan. Itu kita ikutin, jangan kita yang dicari dosen. Kita yang nyari dosen untuk membimbing kita. Nah, itu pemikiran yang ibarat kata kita berpikir kayak gini. Dosen yang nyari kita itu harus kita buang lah. Yang harus kita cari kita yang nyari dosen. Jadi kita butuh Pak, sebenarnya kayak gini ya. Kalau kalian yang kuliah di Unsri, contohnya ini rekan saya adanya di sana kan Pak Reza ya, atau Bu ini ibu-ibu dosen lainnya ya. Nah, Bu Dita dan lain-lain. Contoh yang masih fresh Pak Sarif dan lain. Temui, Pak, saya itu pengen ikut program kayak gini. Mohon bimbingannya Pak, ya seperti itu. Itu yang dari segi akademik, yang nggak jauh-jauh dari prodi ya. Nah, nanti kalau sama kalian mengembangkan ini ya, contoh nih ya, mengembangkan kecap kan ya di kampus Unpari soalnya, tapi bukan dari prodi sejarah ya, dari prodi banyak ya bahasa Inggris sama dulu biologi kalau misalnya. Itu dapat hibah program kreativitas mahasiswa ya. Dia itu buat kecap. Nah, kecap aja yang sering kita itu gunakan dulu. Itu dapat program banyak itu. Sampai 30 juta kayaknya itu. Nah,
itu bisa mengembangkan diri. Jadi ada yang bahkan sampai presentasinya itu ke Batam juga ada dulu. Nah, jadi kita ada pengembangan diri kita itu dapat itu ya. Jadi kita bisa ngikut program-program seperti yang dari kampus mengajar, terus studi independen, magang kampus Merdeka, dan juga yang lain-lainnya. Selain itu kalau di luar akademik mungkin bisa kita ikut kayak kegiatan-kegiatan lain. Kalau zaman dulu kan ini ya, banyak teman-teman itu dia itu backgroundnya dia itu waktu dia masuk prodi sejarah itu dia tuh banyak ini ya atlet ya, pendekar lah ya dulu. Nah makanya dikembangin di kampus, apalagi kampus kelas Unsri ya Pak, ngelihat dulu PKM organisasi mahasiswa ataupun UKM ya, UKM-nya mahasiswa itu banget. Nah itu keren banget. Jadi kalau kita pasif jangan hanya ngejar IPK, ya kita ini yang kita dapat itu aja. Ini soalnya pengalaman saya pribadi ya, saat dulu waktu kuliah yang saya kejar itu IPK aja ya. Waktu saya kuliah S2, wah beda banget, teman-teman itu bisa apa-apanya itu. Backgroundnya dulu itu dia anak organisasi. Jangan kita berpikir bahwa kita ikut organisasi di luar akademik kita itu lulus nggak tepat waktu. Banyak kok yang lulus tepat waktu itu dia itu kalangan akademik itu banyak kok. Nah, makanya jangan pernah kita itu membatasi diri kita lah intinya ya. Nah, mungkin itu aja Mbak, Mas, silakan. Ya, terima kasih banyak Kak. Moderator menambahkan sedikit ini. Boleh nggak nih? Dikit aja. Iya, boleh Kak, silakan Kak. Ya, ini Mas Agus ini teman seperjuangan juga di Solo dulu. Ini sama-sama tahu lah gimana kisahnya dulu kan perjuangan. Oke. Gini, ini realitanya aja di lapangan aja gitu ya. Jujur kalau mahasiswa sekarang kakak rasa itu memang gimana ya, mudah menyerah itu loh, dikit-dikit insecure gitu kan, dan mereka tuh nggak tahu di luar sana itu susah cari kerja gitu kan. Wah aku nih cak mano segala macem. Iyo memang gampang ngomong tuh gitu kan. Sekarang semester 7 ini saatnya kalian mempertebal CV itu. Nah terus tujuan kalian nak kemana, nak jadi guru kah, nak jadi apokah? Dan kakak kira ini yang semester 7 pasti ada yang masih aku nih Pak, sebenarnya tidak galak kuliah sejarah ini. Nah itu ada pasti. Cari bahasa sih kok pasti ada. Nah, ngapo? Kitulah telanjur di sini. Nah, itu cintailah gitu kan, apa istilahnya itu profesi kalian sebagai guru nih. Dan kalian cak ini jangan pernah berpikir bahwa kalian tuh aman. Nah, itulah yang buat kalian harus bisa bertahan ya kan. Karena realitas seperti ini. Untuk guru tahun 2023 honorer tidak lagi diterima. Itu realitanya. Jadi mana kak kami nak ngajar? Ya salah satu solusinya kalian ke sekolah swasta atau ikut P3K gitu kan. Jadi kalian berapa seluruhnya kan, ini yang semester 7. Nah, semester 7 ini nanti bisa bekerja di tempat lain seperti itu kan. Karena memang realitanya ujung-ujungnya masih nyari gawe. Gitu kan, ujung-ujung masih nyari gawe. Dan apa yang dilihat orang atau HRD ataupun misalkan kalau di sekolah wakil kurikulum kalian, kalau misalkan kalian ke sekolah swasta itu pengalaman akademik kalian gitu. Misalkan satu, Pak aku nih bisa minimal nian kalian bisa Excel, bisa Word segala macam, itu spesifikasi minimal gitu kan. Misalkan nih kalau misalkan honorer awal-awal itu kan biasanya kali strength nian kan. Kalau itu kan dipakai orang untuk administrasi, tidak apa-apa gitu kan. Ya aku nih guru, aku udah galak jadi administrasi, tidak apa-apa. Kadang ngapa awal-awal kalian harus cari apa istilahnya itu ya. Bener, kadang-kadang saya ini dalam dunia kerja itu mungkin Kak Agus setuju sama kakak. Kita tuh harus pintar cari muka. Itu dulu. Itu benar Kak Agus. Udah Kak Agus harus cari muka dulu itu dengan pimpinan tuh. Tidak apa-apa. Kita ini prinsip kita sekarang. Yang paling penting adalah yang pertama akademis itu penting, tapi komunikasi lebih penting. Dengan atasan, dengan teman sekantor, segala macam. Jangan kalian menutup diri di lingkungan kalian. Itu yang penting tuh. Sama kawan-kawan sekelas. Jangan kalian musuhi. Misalkan ada nih pastikan yang insecure, misalkan apa, introvert segala macam. Kaget dari teman-pertemanan kalian lah yang dapatkan job misalkan saya itu. Misalkan nih, Rinaldi ini ada lokak misalkan.
Nah, dia tidak teguran sama Alda misalnya. Jangan, kaget teman-teman inilah yang buat link itu, yang ngajak kalian begawi segala macam itu kaget setelah seleksi. Nah, kaget kan pas ada rekomendasi dari temen nih, jangan Pak itu kawan aku terima lah. Nah itu, nah ranah semester 7 ini perbanyak CV, perbanyak link itu dulu. Benar tidak bagus kira-kira? Itulah kan perbanyak CV, perbanyak link. Nah, Kak Yudi, Kak Agus ini luar biasa nih bantuan kita tidak bisa nutup mata. Pak Sarip juga luar biasa, Pak Sarip kan. Peran Pak Sarip dalam memberdayakan para alumni gitu kan. Dekatilah Pak Sarip tuh. Dekati Pak Sarip, Pak aku nih, peran begitu, Pak aku nih Pak pengen begawi, Pak. Ada loka. Saya itu enak kita, tidak apa-apa. Jangan kita maluan istilahnya kan, aku nih gengsi, jangan. Kalau gengsi kita tidak begawi. Itu intinya. Ya? Karena ngapa adik-adik sekalian, di luar sana dunia kerja itu sangat kejam. Gitu nah. Kalau kalian tidak punya skill, tidak punya kemampuan dan tidak punya komunikasi yang baik, kita bakal digeser orang seperti itu nah. Itu realitanya di sekolah sekarang. Gitu nah kan. Itu. Yang kedua, kalian nak jadi apa? Nak jadi guru kah? Atau nak jadi dosen kah? Atau nak jadi apa kah? Jadi fokus dulu. Nak kemana? Kayak Renaldi nak jadi apa? Renaldi kira-kira prospeknya. Guru mungkin nggak? Nah, nak jadi guru, perbanyak. Misalkan nih, ada pelatihan buat apa RPP segala macam ikuti, ada perkembangan kampus Merdeka, kurikulum Merdeka ikuti. Ngapo kaget? Ada diklat Renaldi yang disuruh. Nah, itu nah, ya. Renaldi yang disuruh, ujung-ujungnya jadi expert. Nah, Renaldi yang bakal disuruh-suruh di sekolah kaget. Itu nah. Perbanyak kemampuan akademis dan juga link relasi tadi yang penting tuh. Itu ya, untuk kalian jangan niat kita cecak tidak butuh dengan uang. Itu bahaya itu kalau ranah kalian semester 7 ini kita mengurung diri, depresi, lantas skripsi itu memang fase depresi semester 7 nih. Mending pala skripsi dosen dapat ditemui segala macam kan, lagi bete segala macam kalian kan, ada masalah warga internal eksternal dengan pacarnya kayak apa misalnya segala macam, apa yang cewek segala macam kan. Nah itu jadi musuh kakak tuh fokuslah ke sana dulu. Perbanyak relasi kalian. Relasi dan juga pertebal CV kalian. Karena ngapa? Misalkan saya ini HRD, kakak sama Alda sama Renaldi bareng-bareng ngelamar sama kakak kan misalkan HRD juga kan. Nah, misalkan ngelamar Alda sama Renaldi menunjukkan CV yang berbeda. Alda punya pengalaman kampus mengajar, pernah ngajar di bimbel, misalkan, pernah ngajar di mana baik. Dan Renaldi cuma bawa surat lamaran sama ijazah baik. Ya sudah, siapa yang dipilih? Nah, secara logika kakak milih Alda kan? Nah, dan juga Alda punya komunikasi yang baik. Nah, itu yang harus kalian perdalam menurut kakak sekarang. Seperti itu, mungkin sekian dari kakak. Terima kasih, bukan kakak ngajari ya, istilahnya sharing by istilahnya itu kan, sharing. Memang kenyataan di lapangan seperti itu, kejam seperti itu kan. Oke, makasih. Oke, makasih banyak Kak Yudi, sangat luar biasa sekali ya. Dan oke, kita akan buka satu pertanyaan tambahan lagi ya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka akan saya tutup ya. Silakan teman-teman. Mumpung masih ada kesempatan. Oke, sepertinya tidak ada lagi ya, Kak, yang ingin bertanya. Dan mungkin sudah sangat jelas ya materi yang disampaikan dari Kak Agus dan juga Kak Yudi. Kami ucapkan terima kasih banyak ya, Kak, pada Kak Agus dan Kak Yudi. Oke, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini ya. Mungkin cukup sekian. Acara kita pada hari ini akan kita tutup dan akan kita lanjutkan lagi pada pukul 13.30 setelah sholat Jumat. Itu kita akan lanjut ke pemateri ketiga dan keempat kita ya. Terima kasih banyak kepada Kak Agus dan Kak Yudi. Dan semoga nanti bisa bertemu lagi ya Kak, bisa komunikasi lagi di lain waktu dan di lain tempat.
Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Yo, izinlah ya. Pak. Tuh, Pak Aldi. Terima kasih Kak.